Masa turun Al-Quran itu berlangsung selama 23 tahun. 23 tahun. Maka semua ayat yang turun ketika Nabi masih berdomisili di Mekah disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Semua ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Bagaimana dengan memilih pemimpin? Sekedar jadi teman setia saja sudah haram, apalagi memilihnya jadi pemimpin. Nah, itu artinya berlaku Islam itu agama manusia. Manusia yang disuruh beragama, negara tidak pernah disuruh beragama. Karena kita disuruh beragama, kita wajib beragama secara kafah. Alhamdulillah sudah turun undang-undang tentang Provinsi Sumatera Barat, yang di dalam undang-undang itu sudah diatur tentang syariat Islam. Jadi kita pasal 3 ayat 1 ada sendiri syarat sendiri kitabullah. Jadi oleh karenanya kalau DPRD provinsi dan gubernur berani, kita sudah harus memproduk aturan-aturan hukum yang sesuai dengan aturan syariah. Bapak Ibu rahmatullah, kita lanjutkan kajian ulumul Quran kita pagi ini dengan nuzul Al-Quran. Terdiri dari dua kata, satu nuzul, dua Al-Quran. Nuzul artinya turun, Al-Quran adalah kitab suci kita. Jadi segala aspek tentang peristiwa turunnya kitab suci kita, itu kajiannya. Nah, ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama tentang proses turunnya Al-Quran, yang kedua mengenai ayat-ayat yang turun, lalu yang ketiga mengenai lama masanya Al-Quran itu turun. Yang pertama berkaitan dengan proses dulu. Bagaimana prosesnya ayat itu turun? Pertama sekali, seluruh Al-Quran diucapkan oleh Allah. Lalu ucapan Allah itu seluruh, bukan satu-satu ayat, seluruhnya langsung 30 juz diucapkan Allah. Lalu ke-30 juz itu langsung ditempatkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, di sini harus kita uraikan ini. Ada kata Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Ada kata masjid. Ada kata masjid, Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Ada kata Baitul Izzah. Lauh atau lauhu, catatan, al-mahfuz, yang dijaga, yang dipelihara. Jadi lauhul mahfuz artinya adalah catatan yang dipelihara oleh Allah. Dipelihara oleh Allah sehingga satupun iblis, jin, setan tidak bisa mendekat ke situ. Jangankan membaca isinya, mendekat ke situ tidak mungkin, mustahil. Karena dijaga oleh Allah sehingga mereka tidak bisa untuk membacanya. Mereka itu siapa? Iblis dan anak cucunya. Mustahil. Mustahil mereka bisa sampai ke Lauhul Mahfuz. Jadi catatan yang dipelihara. Apa saja yang ada di Lauhul Mahfuz itu? Segala hal tentang alam ini, termasuk kita, karena kita bagian dari alam. Termasuk kita artinya apa? Kapan kita lahir, dari orang tua yang mana kita lahir, apa agama kita, bagaimana nasib kita. Nasib itu semua, ilmu, harta kekayaan, garis keturunan, jodoh, masuk surga kah, masuk neraka kah, sudah tertulis di situ, di Lauhul Mahfuz itu.
Kita belum lahir tapi sudah tertulis. Nah, lalu Lauhul Mahfuz itu berada di dalam sebuah ruangan. Catatan yang terpelihara itu berada dalam sebuah ruangan. Ruangan itu bernama Baitul Izzah. Bait, ruangan atau bangunan atau rumah, Izzah yang mulia. Jadi Baitul Izzah artinya ruangan yang mulia. Kenapa dinamai ruangan yang mulia? Karena di dalamnya lah terdapat hal-hal yang mulia. Seluruh kitab suci yang pernah Allah turunkan ada di situ, di dalam ruangan itu. Yang terdapat di dalamnya Lauhul Mahfuz itu. Lalu nasib manusia ada di situ. Segala hal tentang alam ada di situ. Makanya dinamakan Baitul Izzah, ruangan yang sangat mulia. Lauhul Mahfuz berada dalam sebuah ruangan. Ruangan itu berada di dalam sebuah masjid. Namanya Masjid Baitul Ma'mur. Bait, ruangan, ma'mur yang selalu diramaikan. Ma'mur, selalu diramaikan. Maka dinamai Baitul Ma'mur lantaran masjid itu dimasuki setiap hari oleh 70.000 malaikat untuk beribadah di dalamnya. Nah, semua itu ada dalam kitab Sahih Bukhari. Semua itu ada dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau kita mau agak ringkas saja, baca saja kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid 3. Tapi saya tidak tahu pada terjemahan jilid berapa. Pada yang asli, yang bahasa Arab jilid 3. Itu ada peristiwa Isra Mi'raj dijelaskan oleh Ibnu Katsir sampai dengan 12 halaman di awal-awal jilid 3 itu. Nah, tapi yang asli kalau terjemahan mungkin sudah jilid berapa gitu, 6 atau 7 gitu. Nah, jadi Lauhul Mahfuz catatan yang mulia, apa yang dipelihara, yang ada di dalamnya segala hal tentang alam. Yang kedua, Masjid Baitul Ma'mur adalah masjid tempat beribadahnya para malaikat di langit. Baitul Izzah itu adalah bangunan yang mulia atau ruangan yang mulia yang ada di dalam Masjid Baitul Ma'mur. Lalu Baitul Ma'mur sendiri di mana? Baitul Ma'mur itu berada di langit lapis ke-7, langit terakhir. Langit terakhir. Nah, jadi jangankan ke sana, ke langit pertama saja jin tidak dibolehkan. Karena langit itu punya pintu. Pintu langit pertama dikawal oleh Nabi Adam. Kata hadis Sahih Bukhari begitu. Punya pintu. Jadi ketika Mi'raj saja malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad itu minta izin dulu kepada Nabi Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Ana Jibril. Hal ma'aka syakhs? Naam, ma'i syakhs. Man huwa Muhammad? Ursila qad ursila. Nah, baru dibukakan pintu langit. Anda siapa? Saya malaikat Jibril. Anda sendirian? Tidak, saya bersama seseorang. Siapa? Muhammad. Apakah Muhammad yang sudah diutus jadi Rasul? Betul, dia sudah diutus jadi Rasul. Baru dibuka pintu langit pertama itu oleh Nabi Adam. Nah, jadi dikawal. Tidak mungkin iblis dengan cara apapun, tidak bisa, karena dia tidak diizinkan Allah untuk naik ke langit. Ini di langit ke-7, untuk langit pertama saja tidak diizinkan iblis naik. Nah, gitulah. Jadi bagaimana dengan dukun? Kok bisa meramal pasti, tepat, benar gitu? Nah, itu dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan, para malaikat di langit pertama itu saling berkomunikasi. Nah, iblis di bawah langit pertama itu mencuri-curi dengar. Mencuri-curi dengar apa nih yang diomongin oleh malaikat. Karena namanya mencuri-curi dengar dari balik lapis langit, kadang yang dia dengar itu benar, kadang keliru. Karena mencuri dengar bukan langsung di hadapan malaikat dia menerima informasinya, samar-samar gitu. Iblisnya samar-samar mendengar. Nah, itu yang disampaikan kepada majikannya yang bernama dukun. Nah, dukun itu lalu menyampaikan, atau paranormal itu lalu menyampaikan kepada publik bahwa akan terjadi ini itu. Nah, padahal pendengaran iblis itu tidak selalu benar, karena di bawah langit mendengarnya, mencuri-curi dengarnya. Nah, contoh ada dulu Mama Loren namanya, beramal tahun 2012 ya, itu akan terjadi gempa besar di Sumatera sehingga pulau Sumatera belah 3. Nah, sampai sekarang pun setelah meninggal Mama Loren, alhamdulillah pulau Sumatera tidak gempa besar dan tidak belah 3.
Nah, itu bukti bahwa iblis itu salah dengar. Namanya mencuri-curi dengar dari bawah langit pertama. Nah, itu anunya. Bila Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan suatu ayat atau beberapa ayat, maka Allah panggil Jibril. Jibril, sini. Kamu pergi ke Lauhul Mahfuz, kamu baca surat itu ayat sekian sampai sekian, lalu kamu bawa turun, berikan kepada Muhammad sekarang juga. Nah, pergilah malaikat Jibril ke dalam Baitul Izzah tadi, lalu beliau baca di Lauhul Mahfuz sesuai yang diperintahkan Allah. Nah, ini istimewanya, makanya Jibril itu yang Allah beri tugas, sekali baca langsung hafal. Nah, itu malaikat Jibril. Jadi tidak berkali-kali membacanya. Misalnya 5 ayat, sekali baca langsung hafal. Nah, lalu hafalannya itu yang dia bawa turun untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menerima, tetapi Nabi kita oleh malaikat Jibril disuruh mengulangi sampai 3 kali. Setelah malaikat Jibril yakin Nabi kita betul-betul sudah hafal, baru malaikat Jibril kembali ke langit lagi. Oleh Nabi kita nanti diberitahukan kepada sahabat. Nah, misalnya Nabi mau sholat subuh, sebelum jadi imam, Nabi memberitahu dulu, kalian para sekretaris wahyu yang hadir, tolong habis sholat subuh jangan pulang. Kenapa? Karena tadi malaikat Jibril turun membawa ayat Al-Quran yang harus kalian catat. Nah, lalu setelah selesai sholat subuh dicatatlah, didiktekanlah oleh Nabi kepada para sekretaris wahyu itu. Lalu dicatat. Nah, lalu misalnya hadir dari 15 orang sekretaris wahyu itu hadir 4 orang. 4 orang itu mencatat. Lalu coba si A, kamu baca yang kamu catat tadi. Lalu dibacakannya. Nah, itu dimatkan bacaannya, bukan dikasarkan. Nah, sampai begitu. Itu pakai tasdid. Nah, sampai begitu Nabi. Diluruskan kalau belum benar catatannya. Nah, setelah benar, bawa sini. Bawa, lalu distempel oleh Nabi dengan cincin beliau. Begitulah setiap peristiwa turunnya ayat. Tidak pernah ayat turun yang tidak diperintahkan untuk mencatatnya kepada para sekretaris wahyu. Selalu dicatat, selalu diuji Nabi lagi catatan itu sudah benar atau belum. Itu proses turunnya itu sampai tercatat. Nah, Bapak Ibu, kita lihat yang kedua, ayat yang turun. Ayat yang turun. Ayat yang turun itu, satu dulu Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Terakhir, yang terakhir turun ayat terakhir itu adalah Al-Maidah ayat 5, ayat 3. Nah, jadi kalau kita buka Al-Quran, akan kita dapati bahwa surat pertama itu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surat terakhir itu adalah surat An-Nas. Surat ke-114 itu An-Nas. Tetapi itu bukan ayat yang pertama kali turun. Yang pertama kali turun justru surat Al-Alaq. Itu pun tidak utuh, hanya sampai dengan 5 ayat saja. Nah, timbul pertanyaan, kenapa tidak Al-Fatihah dulu turun? Kenapa yang turun surat Al-Alaq? Nah, jawabannya begini. Satu, bahwa ayat Al-Quran turun tidak menurut tata urutannya yang ada di dalam mushaf sekarang, bukan. Tapi dia turun sesuai dengan yang Allah inginkan untuk menjawab tantangan yang sedang ada, sedang terjadi. Jadi artinya ayat itu diturunkan Allah sesuai dengan kondisi real yang membutuhkan adanya ayat itu, gitu. Jadi bukan menurut tata urutan. Kalau menurut tata urutan nanti tidak relevan. Sahabat bertanya tentang bulan sabit, ayat yang turun lain lagi. Tidak mungkin, mustahil seperti itu. Jadi kalau sahabat bertanya, kenapa bulan itu tidak langsung purnama? Kenapa bulan sabit? Nah, turun ayat. Yas'alunaka 'anil ahillah,
qul hiya mawaqitu linnas. Sahabatmu datang kepadamu bertanya, hai Muhammad, berkaitan dengan bulan sabit, jawablah, bulan sabit itu adalah untuk penentu waktu bagi manusia. Jadi kalau sudah bulan sabit itu sudah bulan baru namanya, bukan bulan yang lalu lagi. Nah, gitu. Jadi sesuai ayat itu turun dengan kondisi real yang tengah ada di kalangan Nabi dan para sahabat di kala itu. Nah, kenapa al-alaq? Apa kaitannya? Kan belum ada para sahabat. Nah, ini ayat berisi masalah akidah. Akidah itu pondasi agama. Jadi pondasi itu dulu yang turun. Ini ayat akidah ini, bukan ibadah, bukan akhlak, bukan syariah, bukan, tapi akidah. Jadi pondasi itu dulu dibuat. Kalau kita bikin bangunan, agama juga begitu, pondasi dulu. Nah, maka turunlah pondasi surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Itu masalah akidah. Jadi rupanya alam ini diciptakan oleh Tuhanmu ini, ya Muhammad, gitu. Masalah akidah itu nanti akan dijelaskan kepada umat oleh Nabi. Akidah ini pondasi agama ini, dan seterusnya. Lalu ayat yang terakhir turun, nah, Bapak Ibu, Al-Maidah ini turun 81 hari sebelum Nabi wafat. 81 hari. Jadi 81 hari menjelang Nabi wafat turunlah ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah ku lengkapi nikmatku seluruhnya untukmu, wa raditu lakum, dan aku ridha al-islam madina, Islam sebagai agama kalian. Nah, jadi Allah menyebut Islam itu agama untuk kalian. Oleh karenanya aku ridha itu jadi agama kalian. Nah, ayat ini turun di padang Arafah. Nabi sedang berwukuf. Maka begitu Nabi memberitahu selesai wukuf bahwa tadi turun malaikat Jibril membawa ayat ini, Umar bin Khattab menyatakan, dengan turunnya ayat ini saya sadar Nabi akan segera wafat. Karena sudah lengkap agama, apa lagi makna keberadaan Nabi? Nabi itu kan membawa agama, agama sudah lengkap kata Allah, diturunkan, tidak ada lagi yang tersisa. Ya sudah, tentu yang membawa agama itu akan dipanggil keharibaannya, berpulang ke rahmatullah, pindah ke alam barzakh. Nah, itu yang terfikir oleh Umar dengan turunnya ayat ini. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu yang disepakati oleh ulama. Ada juga ulama berkata yang lain-lain, tapi itu tidak disepakati. Yang disepakati ulama ini yang pertama turun, ini yang terakhir turun. Ya, berapa jumlahnya ayat Al-Quran itu? Seluruhnya turun sebanyak 6.236 ayat. Jadi bukan 6, bukan. Itu pelajaran kita di SD, ya, untuk memudahkan menghafal saja itu. Yang sebenarnya, dan itu sudah dihitung dengan komputer juga benar, 6.236 ayat, bukan 6.600. Sabar bara banyak urik dalam badan awak sebanyak itu ayat Al-Quran. Itu cerita orang menggali ubek tepi labuh. Ya, orang menggali ubek kaki limo siswa tahun 80-an. Sebanyak urik dalam tubuh awak sebanyak itu ayat Al-Quran. Bara tu 6.666. Tidak benar. Yang benar 6.236 ayat, seluruh ayat Al-Quran itu. Bapak Ibu rahmatullah, kita masuk bagian akhir sebelum kita diskusi masa turunnya Al-Quran. Berapa lama waktu yang terpakai untuk menurunkan 30 juz Al-Quran itu? Kalau kepada Nabi Musa, kitab Taurat itu cuma turun 40 hari 40 malam saja. Ya, kalau Nabi Musa itu kitabnya Taurat tipis. Kalau sekarang
Taurat itu oleh orang Yahudi dinamai Old Testament, perjanjian lama. Old Testament itu sudah agak tebal sedikit karena sudah diubah isinya, ditambah-tambah isinya. Ya, jadi aneh-aneh isinya. Nah, itu bukan wahyu yang Allah turunkan dulu itu. Sudah diubah. Kata siapa sudah diubah? Kata Allah. Baca nanti di rumah ayat 75 dan 79 surah Al-Baqarah. Itu yang menjelaskan Taurat dan Injil tidak asli lagi. Bukan kita berkata, bukan ulama, bukan imam mazhab, bukan Rasulullah. Allah yang berkata, Injil dan Taurat tidak asli lagi. Al-Baqarah ayat 75 dan 79. Bahkan nanti kalau kita lihat ayat 79 itu, Bapak Ibu akan temukan dalam satu ayat saja itu 3 kali Allah katakan well. Tidak ada dalam Al-Quran satu ayat 3 kali kata well, hanya di dalam Al-Baqarah 79 itu saja. Al-Baqarah ayat 79, satu ayat 3 kali well. Begitu marahnya Allah kepada pemuka agama Yahudi, kepada pemuka agama Nasrani yang merubah firman Allah, merubah wahyu Allah sesuai kehendak hatinya. Makanya Allah begitu murka, 3 kali kata well dalam satu ayat loh ini. Dalam ayat lain ada juga well, tapi dalam satu ayat 1 kata well. Ini tidak 3. Menunjukkan murka Allah yang luar biasa kepada pemuka agama. Pemuka agama itu kan harusnya memelihara kitab suci, bukan menodai kitab suci. Ini menodai, diubah sekehendak hatinya. Makanya Allah katakan Al-Quran kata well sampai 3 kali dalam Al-Baqarah ayat 79 itu. Bapak Ibu, masa turun Al-Quran itu berlangsung selama 23 tahun. 23 tahun, kurang lebih 10 tahun. 10 tahun di Mekah turun Al-Quran. Kurang lebih 13 tahun itu turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Maka semua ayat yang turun ketika Nabi masih berdomisili di Mekah disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Makkiyah. Semua ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Madaniyah. Nah, itu maksudnya itu. Jadi kalau kita pernah baca buku ini termasuk surat Makkiyah. Apa nih maksud Makkiyah? Maksudnya adalah surat yang turun di kala Nabi masih berdomisili di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Jadi kalau disebut surat Madaniyah, itu berarti ayat itu turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Sungguh pun turunnya bukan di Madinah, bisa turun di Mina, bisa turun di Arafah. Ya, tapi disebut juga Madaniyah. Jadi kalau begitu, pembedaan Makkiyah dan Madaniyah itu dari aspek waktu, periodisasi. Pada periode Mekah disebut Makkiyah, pada periode Madinah disebut Madaniyah. Jadi itu periode waktu, bukan tempat, bukan. Karena tidak semua ayat-ayat Madaniyah itu turun di Madinah. Ada juga yang turunnya di luar kota Madinah. Baik, bahkan ketika Nabi pergi umrah tahun ke-7 Hijriah, umrah badal namanya, umrah pengganti tahun 7 Hijriah, itu turun ayat, tapi Nabi sudah berada di Madinah, turun ayat di Mekah. Nah, Nabi umrahnya kan ke Mekah. Nah, gitu. Jadi tidak selalu Madaniyah itu berarti turunnya di kota Madinah, enggak, tapi turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Gitu. Sekarang kita lihat ciri-ciri. Nah, ciri-ciri surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah itu. Apa ciri-cirinya? 1, dimulai dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Nah, itu surat Makkiyah, bukan Madaniyah itu. Karena yang dipanggil itu semua manusia yang ada di Mekah supaya mereka itu mau masuk agama Islam. Yang kedua, ayatnya pendek-pendek, tidak panjang-panjang, pendek-pendek. Semua
ayat pendek-pendek, terutama yang terdapat dalam juz amma, juz 30, nah itu pasti makiyah itu, tidak madaniyah itu. Pasti makiyah itu. Ya, pendek-pendek. Saking pendeknya kadang hanya apa? Satu kata saja misalnya. Ya. Nah, semua surat-surat pendek yang ada di dalam juz amma atau juz 30 itu adalah makiyah itu. Nah, yang ketiga, ini yang terpenting, isinya masalah akidah dan akhlak. Akidah akhlak. Belum ada berisi ibadah, syariah, belum. Dia hanya masalah akidah saja, bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana tidak berbuat syirik, bagaimana tidak menyembah berhala. Karena orang Makkah itu menyembah berhala. Jadi belum bicara soal riba haram. Oh enggak, itu nanti di Madinah itu. Riba haram, tidak mau orang Mekah itu masuk Islam. Kenapa? Riba itu sudah budaya mereka. Pami orang gaya siswa bautang wak ke BNI sampai 6, bautang sampai bayi 6. Ya, itu pamio, itu riba itu. Ya, nah itulah budaya jahiliyah itu. Diharamkan minum khamar, oh tidak mau orang masuk Islam. Haram minum khamar itu nanti pada periode Madinah, sudah kokoh dulu akidah. Tidak boleh membunuh, oh tidak boleh membunuh, itu nanti pada periode Madinah. Pokoknya bernuansa syariah itu nanti itu. Sekarang akidah saya dulu, akidah akhlak. Itulah isi dari keseluruhan surat-surat yang turun pada periode Mekah. Nah, pada periode Madinah itu baru ciri-ciri ayat-ayat madaniyah. Satu, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bukan ya ayyuhan nas lagi, wahai orang-orang beriman. Kenapa orang beriman? Karena sudah dibina ini terbalik nih, mohon maaf anunya, lama periodenya terbalik nih. Sudah dibina selama 13 tahun akidahnya. Sudah 13 tahun dibina akidahnya di Mekah, makanya sudah beriman, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang sudah beriman. Nah, itu berarti turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah itu. Yang kedua apa? Ciri-ciri dari apa? Surat-surat Madani, ayatnya panjang-panjang. Nah, ayatnya panjang, tidak lagi pendek-pendek. Apa ayat terpanjang dalam Al-Quran? Al-Baqarah 282. Saking panjangnya satu ayat, hampir satu halaman itu satu ayat. Al-Baqarah 282. Nah, itu berarti madaniyah itu Al-Baqarah itu, bukan makiyah itu. Karena panjang-panjang ayatnya. Yang ketiga cirinya adalah berisi aturan syariah dan ibadah. Syariah dan ibadah. Ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umrah, ibadah apa saja lah. Nah, itu di Madinah itu. Terakhir ciri-cirinya apa? Berisi ayat-ayat tentang berperang, harta rampasan perang dan sebagainya. Nah, itu berarti madaniyah itu. Al-Anfal, At-Taubah, Al-Ahzab. Nah, itu madaniyah itu karena isinya perang. Al-Ahzab itu apa artinya? Perang Ahzab. Nama perang itu surat Al-Ahzab itu. Perang Ahzab. Ya, jadi itu antara lain ciri-ciri dari ayat-ayat dan surat-surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Satu, diawali ayat itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, ayatnya panjang-panjang, tidak pendek-pendek. Yang ketiga, isi ayatnya terkait dengan masalah syariah dan masalah ibadah. Yang keempat, terkait dengan masalah berperang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu uraian sejenak, kita masuk diskusi. Silakan.
Ya Nabi yuk talak. Apakah maksud itu Nabi takut menceraikan atau memang hanya Nabi yang boleh mencerai? Baik, Pak. Talak itu milik semua suami. Nah, ya. Semua suami berhak mentalak istrinya. Kalau istri itu punya hak namanya khulu'. Khulu' itu talak tebus. Jadi kalau istri merasa suami ini sudah keluar dari aturan agama, sudah dinasihati bukan hanya oleh istri tapi oleh orang-orang yang dihormati oleh suami, tetap juga tidak berubah, maka istri menggunakan haknya untuk menceraikan suami. Namanya khulu' atau disebut talak tebus. Kembalikan mahar lalu dilangsungkan perceraiannya di pengadilan agama. Nah, jadi bukan masalahnya Nabi itu takut mentalak atau apa, tidak. Nabi pernah 2 kali mentalak. Satu, seseorang dinikahi Nabi, ternyata dia bercacat. Nah, secara fisik dia ternyata bercacat, lalu Nabi melakukan talak. Nah, talak seperti itu apa namanya itu? Kita menikah dengan seseorang, kita kira, kita duga, kita anggap dia normal. Tapi setelah menikah ternyata terbukti dia tidak normal, ada cacat. Cacat itu 3, pada jiwa, pada akal, pada fisik, terserah yang mana. Lalu kita talak dia ke pengadilan. Apa namanya dalam bahasa syariah? Itu namanya fasakh. Nah, talak karena pasangan bercacat. Nah, fasakh namanya. Fasakh nikah. Terserah nanti si yang bercacat itu si suami atau si istri, terserah yang mana. Jadi istri berhak menceraikan suaminya secara fasakh kalau suaminya bercacat. Istri juga suami juga begitu, berhak menceraikan istrinya kalau faktanya nanti, dan Nabi menggunakan itu. Nah, sayang tidak disebut siapa nama perempuan itu, tidak disebut. Itu satu kasus. Kasus kedua, Nabi pernah mentalak istri beliau yang bernama Maimunah. Nah, Maimunah itu siapa? Maimunah itu adik kandung dari siapa namanya? Ummu Fadl. Ummu Fadl. Ummu Fadl itu siapa? Ummu Fadl adalah istri dari Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib itu punya anak namanya Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itulah yang digelari dengan Abu Tafsir, bapak tafsir, karena dari semua sahabat Ibnu Abbas ini yang paling mengerti tentang tafsir Al-Quran. Nah, jadi Maimunah ini Maimunah nikah dengan Nabi tahun ke-7 Hijriah, sesudah Nabi berumrah, lalu dia masuk Islam, lalu dia jadi istri Nabi, tapi pernah ditalak. Setelah ditalak kemudian dirujuki lagi. Kalau perempuan bercacat tadi tidak dirujuki, kalau Maimunah dirujuki oleh Nabi. Nah, jadi tidak ada masalah apa, hanya perintah Allah agar Nabi menjelaskan aturan tentang talak kepada manusia. Ya ayuhan Nabi, nah, jelaskan ini masalah talak ini, gitu. Jadi tidak terkait dengan Nabi takut mentalak istrinya, enggak. Cuma enggak ada apa itu kebolehan mentalak secara semena-mena. Enggak boleh. Kenapa? Dalam hadis lain itu apa? Satu, abghadul halali indallahi talaq. Perbuatan halal tapi paling tidak disukai oleh Allah itu adalah talak. Dia halal, mentalak istri itu halal, tapi Allah sangat tidak suka kalau terjadi talak itu. Yang kedua, kalau suami mentalak istri berguncang arsy Allah. Itu artinya apa? Sedapat-dapatnya janganlah bercerai. Ya, upayakan untuk bersabar, berdoa, berikhtiar, memperbaiki hubungan, jangan bercerai. Karena kita datang dari latar belakang berbeda, segalanya berbeda, pendidikan, keluarga, suku, bahasa dan sebagainya mungkin berbeda. Maka dicari titik temu, bukan diperbesar titik perbedaan. Ya, jadi talak itu pintu darurat itu. Kalau kita naik pesawat terbang, jangan buka-buka pintu darurat itu. Semua isi pesawat itu akan jatuh. Ya. Darurat hanya dibuka bila pesawat sudah jatuh di gurun pasir, tidak bisa dibuka pintu yang biasa, baru buka pintu darurat itu. Gitulah. Baik.
Begitu Bapak. Yang lain ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Surat Al-Fatihah ini kapan turunnya Pak? Iya. Al-Fatihah itu turun di Mekah. Dia surat pertama yang turun secara lengkap. Nah, jadi Al-Fatihah surat pertama yang turun lengkap satu surat. Kalau yang tadi kan ada cuma 5 ayat, ini tidak satu surat utuh. Kenapa di Mekah Al-Fatihah itu turun? Karena memang 8 bulan menjelang Nabi hijrah ke Madinah, 8 bulan menjelang Nabi hijrah ke Madinah, Nabi berisra wa mi'raj. Isra wa mi'raj untuk apa? Menjemput perintah salat fardu. Rukun salat apa? Al-Fatihah. Tidak mungkin Al-Fatihahnya belum ada, tapi sudah ada perintah salat gitu. Nah, jadi makanya Al-Fatihah itu namanya Al-Fatihah, pembuka. Makanya dia diletakkan sebagai surat pertama, surat pembuka Al-Quran gitu. Dan dia surat yang utuh, satu surat diturunkan, tidak sebagian-sebagian ayat, enggak, utuh seluruhnya. Nah, itu tentang Al-Fatihah itu sekilas, Pak. Iya. Ibu tadi Ibu silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Ingin saya tanyakan surat Al-Maidah, Pak. Artinya kan ada waktu Pak, ada beberapa Quran yang saya lihat itu artinya kayak teman setia gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Oh iya, itu yang benar terjemahannya. Jadi bukan wali dalam arti pemimpin, justru teman setia itu yang benar terjemahannya. Kenapa begitu? Karena ayat itu turun, itu kan Al-Maidah 51 itu. Ayat itu turun terkait dengan pertanyaan seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya punya sahabat kental beragama Yahudi. Boleh tidak saya bersahabat karib dengan seorang yang beragama Yahudi? Nabi diam saja, Nabi tidak berani jawab. Di dalam diam Nabi turun malaikat Jibril membawa ayat itu. Turun malaikat Jibril membawa ayat itu yang isinya melarang menjadikan orang kafir sebagai teman setia. Nah, lalu bagaimana dengan memilih pemimpin? Sekedar jadi teman setia saja sudah haram, apalagi memilihnya jadi pemimpin. Nah, itu artinya berlaku qiyas di situ, analogi. Dianalogikan kepada ayat itu. Nah, itu namanya apa? Qiyas aulawi, qiyas yang paling utama. Sekedar jadi teman akrab saya konco palangkin seli tak boleh doa. Konon lu inyo nang kamaturi du awak 5 tahun ambek cah lu. Gitu. Ya, jadi betul itu terjemahnya, bukan salah. Yang menyalah-nyalahkan itu orang tidak mengerti tafsir, tidak mengerti asbabun nuzul. Itu asbabun nuzulnya begitu. Asbabun nuzul itu agar kita tahu, oh begini penyebab turunnya ayat. Oh pantesan artinya teman setia, bukan pemimpin. Oh, yang dia tanyakan cuma jadi teman setia boleh enggak orang Yahudi? Enggak boleh. Sekedar jadi teman setia aja enggak boleh, apalagi orang akan mengatur hidup kita 5 tahun. Tapi dasar masyarakat kita belum melek politik, ya dia pilih sembarangan orang. Yang penting orang itu populer di media, di mass media sudah. Ya, bukan yang high quality yang dia pilih. Gitulah. Ya, jadi Bapak Ibu, saya dengar negara kita bukan negara Islam. Salah. Tidak ada satu ayat pun menyuruh negara berislam, tidak ada. Tidak ada ayatnya. Islam kan negara kalian, tidak ada ayatnya. Salah itu. Tetapi begitu kita bersyahadat selaku semua sebagai seorang muslim, semua aturan Islam mengikat bagi diri kita. Nah, walaupun kita tinggal di Soviet, tinggal di Tiongkok, negara tidak bertuhan, tetap Islam itu mengikat diri kita kalau kita seorang muslim. Jadi nggak boleh kita pilih pemimpin yang kafir. Jangan dulu dikira karena kita di negara Islam boleh tidak berlaku aturan Islam. Salah besar itu. Kalau tidak diberlakukan Islam di negara ini, itu yang bertanggung jawab adalah presidennya dan DPR RI-nya. Karena mereka lah pembuat undang-undang. Jadi setiap presiden di Indonesia berdosa karena tidak membuat undang-undang Islami, padahal dia beragama Islam. Anggota DPR RI juga begitu. Dia harus mendorong agar aturan pemilik Indonesia ini berlaku di Indonesia. Indonesia ini milik siapa coba?
Milik Allah. Allah menciptakan Indonesia ini. Masa aturan pencipta bumi tidak boleh berlaku di bumi? Sombong amat penghuni bumi ini. Yang punya bumi siapa? Allah. Ini aturan untuk berlaku di bumi, tapi tidak boleh berlaku di bumi Indonesia. Sombong amat orang Indonesia itu. Dengan alasan ini bukan negara Islam. Itu awalnya dikecuah Pak, dek kaum liberalis. Dikecuahnya wah anda negara Islam doh, maka tidak boleh berlaku hukum Islam. Itulah yolo cewek. Nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban presiden dan semua anggota DPR RI. Kenapa? Yang memberlakukan hukum itu ya mereka lah pembuat hukum di Indonesia. Kita ini user pengadilan itu user saja. Pengadilan mulai dari pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung itu user, bukan produsen. Produsennya presiden dan DPR RI. Kata undang-undang dasar begitu, konstitusi kita mengatakan begitu. Dituntut mereka di akhirat. Ya, kenapa cenderung kepada aturan orang kafir? Bapak tahu bahwa KUHP kita itu masih produk Belanda. Nah, ada RKUHP sekarang sedang dipersoalkan itu. Karena apa? Terlalu memihak kepada penguasa, mengkritik presiden. Itu tidak boleh lagi. Masa negara demokrasi tidak boleh kritik presiden? Itu kerajaan. Kalau kerajaan baru tidak boleh dikritik raja. Dikritik raja masuk penjara kita. Tapi kalau negara demokrasi, presiden wajib kita kritik, supaya dia tahu dia salah langkah. Kalau anda dikritik, tidak tahu dia bahwa dia salah langkah. Mengkritik itu kerja orang Minang. Ya, sase di jalan balik ke pangkal jalan. Nah, supaya dia bisa balik ke pangkal jalan, apa kita beritahu? Kalau sase jalan mah kita beritahu. Memberitahu itu namanya mengkritik. Ya, jadi tidak boleh lalu kita berkata karena negara Islam tidak boleh berlaku aturan Islam. Aturan Islam itu akan berlaku bila produsennya membuat aturan sesuai aturan Islam. Produsen itu siapa? Ya presiden dan DPR RI, kata konstitusi kita. Jadi jangan tertipu lagi Pak, tidak boleh itu bukan negara Islam, bukan negara Islam. Islam itu agama manusia. Manusia disuruh beragama, negara tidak pernah disuruh beragama. Karena kita disuruh beragama, kita wajib beragama secara kafah. Ini kan enggak, kalau pidana enggak boleh. Kalau mau sholat, haji silahkan. Lah itu sepenggal-sepenggal beragama, bukan kafah namanya. Kalau kafah termasuk perdata, pidana, hukum dagang, hukum acara, ada semua dalam Islam. Hukum acara namanya murafaat. Kalau hukum dagang tijariyat, dagang dan perniagaan, masuk semua situ. Apalagi perdata syakhsiyat, semua diatur dalam Islam. Tidak ada yang tidak diatur. Cuma kan perdata itu hanya sepanjang hukum keluarga, itu baru yang boleh. Di luar hukum keluarga tidak boleh berlaku perdata Islam di Indonesia. Pidana sama sekali tidak boleh berlaku di Indonesia. Menangis Pak, para ulama kita, para kiai di Jawa itu dulu yang berkorban nyawa demi meraih kemerdekaan, tapi tidak boleh berlaku aturan agama. Padahal kita waktu merdeka itu 92% loh agama Islam, pemeluk agama Islam 92%, tapi tidak bisa memberlakukan Islam gara-gara dibuang 7 kata pada Piagam Jakarta menjadi preambul atau muqaddimah Undang-Undang Dasar itu. Ya, jadi kalau kita baca sejarah, kita rugi selaku umat Islam yang berjuang para ulama kita, para kiai, tapi dibuang 7 kata itu. Oleh siapa? Yaitu oleh penentu kebijakan. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibuangnya 7 kata itu. Akibatnya ya tidak bisa berlaku. Nah, alhamdulillah sudah turun undang-undang tentang Provinsi Sumatera Barat, yang di dalam undang-undang itu sudah diatur tentang syariat Islam. Jadi kita sudah boleh. Tapi ada pula pakar hukum kafir
Itu bukan berarti Sumatera Barat boleh memproduk perda syariah katanya. Karena dia kafir, wajar saja dia ngomong kayak gitu. Undang-undang mau dia emang orang Sumatera Barat pada bodoh apa? Enggak. Ya, jadi dengan ada undang-undang Sumatera Barat ini yang baru lahir beberapa hari yang lalu, kita sudah boleh menerapkan aturan syariah sebagaimana di Aceh. Ya, adab seni syarat seni kitabullah termaktub dengan jelas dalam undang-undang itu. Pasal 3 ayat 1. Jelas itu. Ya, pasal 3 ayat 1. Adab seni syarat seni kitabullah. Jadi oleh karenanya kalau DPRD provinsi dan gubernur berani, kita sudah harus memproduk aturan-aturan hukum yang sesuai dengan aturan syariah. Idealnya begitu. Kalau Ustadz kan cuma bisa ngomong di masjid. Ya, itu anunya, arealnya di situ. Baik Bapak Ibu, itulah dulu yang kita bicarakan. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.